Hai, perkenalkan saya Reva. Saya akan menjelaskan tentang stop stigma negatif terhadap ODA. Telah kita ketahui bahwa stigma negatif terhadap orang dengan HIV/AIDS masih sering terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu HIV/AIDS. Acquired Immunodeficiency Syndrome disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus. AIDS pertama kali dilaporkan secara terbuka pada tanggal 5 Juni 1981 dalam laporan mingguan mortalitas dan kematian yang diproduksi oleh Pusat Pengendalian Penyakit di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, kasus telah terlihat di antara pasangan dan bayi dari mereka yang terinfeksi. Nama penyakit ini sindrom defisiensi imun, yang telah disetujui di Washington pada Juli 1982. Di tahun yang sama, Pusat Pengendalian Penyakit berhasil membuat definisi untuk AIDS berdasarkan tanda-tanda klinis, yaitu AIDS menggambarkan penyakit yang akurat. Orang yang terinfeksi akan menyebabkan lemahnya kekebalan tubuh yang akan menyebabkan sindrom yang bukan penyakit tunggal. Lalu bagaimana ya sebenarnya cara penularan penyakit HIV/AIDS ini? Nah, mari saya jelaskan. Virus HIV sering ditemukan di cairan darah dari orang yang terinfeksi, dapat juga melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian. Namun, faktor resiko yang paling tertinggi yaitu melalui hubungan seksual dengan orang yang terinfeksi virus HIV, yaitu sebanyak 75-85%. Selain itu, virus juga dapat ditularkan dari ibu yang terinfeksi ke bayinya melalui plasenta. HIV juga dapat ditularkan melalui ASI. Kemungkinan penularan sangat bervariasi menurut stadium penyakitnya. Viral load sangat penting. Keadaan sistem kekebalan tubuh, kesehatan, status gizi orang yang terinfeksi juga sangat-sangat penting untuk dijaga. Nah, sekarang kita telah mengetahui apa itu definisi HIV/AIDS dan cara penularannya. Yuk, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pengobatan HIV/AIDS. Yang pertama, gaya hidup sehat. Masa dari infeksi sampai sakit rata-rata sekitar 8 tahun. Ini dapat ditunjang dengan adanya perubahan gaya hidup yang lebih sehat, seperti memakan makanan yang sehat, tidak merokok, tidak menggunakan narkoba dan alkohol, serta selalu berolahraga. Hal ini akan dapat membuat kualitas hidup lebih sehat. Selain itu, penguat kekebalan tubuh, baik itu herbal atau non-herbal, dapat mencegah terjadinya infeksi oportunistik yang lebih parah. Yang kedua, kebutuhan nutrisi. Penderita HIV/AIDS sering mengalami kehilangan nafsu makan, ketidakmampuan untuk makan karena adanya infeksi pada mulut dan tenggorokannya, serta terkadang terdapat gangguan pencernaan. Maka dari itu, kebutuhan nutrisi bagi ODA sangat penting untuk dijaga agar tidak terjadi malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Yang ketiga, pengobatan ART. Manfaat dari obat ART adalah mengurangi viral load, dapat membuat orang yang menggunakan pengobatan ini menjadi dapat lebih lama bertahan hidup, sebab berkurangnya proses infeksi pada tubuh. Nah, bagaimana sih caranya untuk memberikan dukungan kepada para ODA? Di sini, peran masyarakat sangat penting bagi ODA untuk menunjang masa hidupnya, baik untuk kesehatan mental maupun fisik. Dukungan dari orang-orang sekitar sangat perlu untuk dijaga, memperlakukan mereka seperti manusia pada umumnya untuk menghindari adanya stigma negatif pada masyarakat yang tentunya akan sangat berdampak pada perkembangan kesehatan ODA. Kita telah mengetahui bagaimana cara penularan dan juga pengobatan pada HIV/AIDS. Sangat diharapkan jika nanti tidak akan ada lagi stigma negatif di antara masyarakat luas dengan ODA. Diharapkan juga untuk para ODA dapat menerima keadaan mereka dengan ikhlas dan terus menjalani pengobatan-pengobatan yang sesuai dengan kondisi tubuhnya, guna mempertahankan kesehatannya dengan baik dan benar. Menerima keadaan secara ikhlas dan terbuka terhadap apa yang telah terjadi dapat berpengaruh juga pada kesehatan baik tubuh, fisik, maupun mental. Nah, untuk kita semua, stop stigma negatif, jauhi virusnya, dekati orangnya. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.